Baik. Yes. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح جميع المفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين. صلى الله على الحبيب عبد الله بن الحداد وعلى الحبيب عبد الله بن مرشد والحبيب حسن بن عبد الله بن مسلم بن أهل بيت سيد الوادي الحبيب بن الحداد وبال أبو بكر من الخيلة. ثم إلى أرواح ولنوليكم وتنومتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير من لطف وعافية، وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا المتعبين، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير من لطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pembahasan tentang sholat. Itu kemarin kita sudah membahas arkanus sholat, rukun-rukunnya sholat. Kemudian sekarang kita pindah kepada pembahasan sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat ini banyak. Bahkan ada ulama yang menyampaikan seperti Abu Abdullah bin Umar bin Yahya kalau tidak salah, itu sampai 1000 sunnah. Allah alam apa saja yang 1000 sunnah itu ya. Tapi walhasil ada yang menuliskan sampai ya ratusan, bahkan ya ratusan itu ada. Tapi kita lihat di sini nanti ada beberapa kesunahan yang yang akan kita bahas. Dan itu apa? Sunnah-sunnah sholat itu ada sunnah-sunnah sebelum sholat, ada sunnah yang dilakukan ketika di dalam sholat, ada sunnah yang dilakukan setelah sholat. Nah, ini bahas dulu apa? Sunnah-sunnah sebelum sholat. Sebelum sholat disunahkan apa? Adzan dan iqamah. Sunahkan adzan, kemudian iqamah. Sunahkan adzan, ya setelah adzan, ya kemudian ya disunahkan kalau adzan itu mengeraskan suaranya. Kemudian setelah selesai, sudah saatnya mau sholat, baru di situ apa? Iqamah. Itu sunnah hukumnya, ada adzan dan iqamah. Tapi kalau sudah iqamah langsung sholat, jangan dipisah. Kadang-kadang ada orang setelah qomat masih ada ya pemisah yang lama, kemudian melakukan sholat. Itu sebetulnya apa? Sedangkan untuk iqamah lagi. Karena apa? Setelah iqamah harusnya langsung apa? Sholat. Karena iqamah itu syuriah, ya di syuriat li iqamatil li inhadil hadirin. Karena kok iqamah itu memang disyaratkan untuk membangkitkan orang-orang yang hadir untuk melakukan sholat. Ya, untuk melakukan sholat. Kemudian disunahkan berjalan menuju sholat dengan tenang. Nah, kalau berangkat ke tempat ya sholat, ya mau ke masjid atau ke tempat sholat berjamaah, disunahkan untuk apa berjalannya dengan tenang, tidak usah terburu-buru, tidak usah terburu-buru, karena Nabi mengatakan tidak itu sholata fala ta'tuha wa antum wa antum idza ataitum sholata fala ta'tuha wa antum tas'un fa'tuha wa alaikumus sakinah wal waqar. Kalau kamu katanya apa mendatangi sholat, jangan kamu datang itu sholat sedangkan kamu terburu-buru. Tapi apa datang itu sholat sedangkan apa kamu dalam keadaan sakinah wal wagar, dalam keadaan tenang, tidak sampai melakukan belayak bas, tidak tolak-toleh, ya langsung jalan menuju ke tempat sholat sampai apa tidak usah terburu-buru. Kenapa? Karena kalau kamu berangkatnya terburu-buru, nanti sampai di tempat sholat, ketika kamu takbir, akhirnya pada khusyuk. Kenapa pada khusyuk? Menggos-menggos, ya karena capek dia. Karena terburu-buru, akhirnya apa? Menghilangkan, meniadakan daripada kekhusyuan dia ketika apa? Sholat. Karena itu apa? Ketika berangkat menuju ke tempat sholat, kamu jalannya apa? Dengan tenang. Kemudian, kesunahan berikutnya yaitu apa? Berdoa di antara adzan dan iqamah. Berdoa di antara adzan dan iqamah. Karena antara adzan dan iqamah kalau digunakan untuk doa itu doa mustajab. Yang dikatakan doa bainal adzanaini la yurad. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Ya, doa antara adzan dan iqamah itu doa untuk apa tidak ditolak. Karena itu apa? Manfaatkan setelah adzan untuk apa? Untuk banyak meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hajatnya.
Nah, dimanfaatkan, bukan kita malah sibuk dengan yang lainnya yang tidak ada urusan apa sholat. Kemudian kesunahan berikutnya yaitu bersegera mengerjakan sebab-sebab sholat di awal waktu. Karena memang ya Nabi ketika ditanya, ayo amali afdal, amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan as-salatu li awwali waktiha. Itu Nabi mengatakan apa? Salat di awal waktunya. Ya, salat di awal waktu itu artinya setelah masuk waktu dia tidak menyebutkan kecuali asbabus sholat. Nah, karena itu nanti di dalam waktu sholat itu ada ya seperti sudah kita bahas sebelumnya itu waktu sholat itu ada waktu kapan mulainya dan kapan berakhir. Tapi di dalam sholat, di dalam waktu ini namanya waktu kulli, waktu keseluruhan. Masuknya waktu duhur, keluarnya waktu duhur. Nah, di dalam waktu yang semuanya ini, dalam masuk dan keluarnya ini, di dalamnya ada namanya waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas bila karaha, ada waktu jawas bi karaha, ada waktu hurma, ada waktu udur, ada waktu darurah. Itu pembagian daripada waktu namanya waktu juz'i. Di antaranya yaitu apa? Waktu fadilah. Waktu fadilah itu artinya apa? Waktu yang paling afdal untuk melakukan sholat yaitu apa? Di awal waktu. Ya karena apa? Karena ketika kita melakukan sholat di awal waktu itu berarti kita mendapatkan fadilah tambahan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebelum ya setelah masuk waktu tidak melakukan kecuali asbabus sholat. Langsung apa mengambil air wudhu, ya sudah menutup auratnya, mengambil air wudhu, sholat qobliyah, kemudian menunggu untuk apa? Iqamah melakukan sholat berjamaah. Nah, kalau lebih lebih afdal lagi sebelum masuknya waktu sudah siap. Sebelum masuk waktu, sebelum adzan dia sudah siap. Sudah siap untuk apa? Untuk melakukan sholat. Kemudian kesunahan berikutnya yaitu sholat sunnah qobliyah. Disunahkan ya sholat qobliyah sebelum sholat wajib. Ya melakukan apa? Sholat qobliyah. Saat qobliyah ini ya sudah di apa? Ya, ditentukan ya. Ada yang muakkad, ada yang luar muakkad. Ada salat sunnah yang qobliyah yang ditekankan oleh syariat, ada yang tidak ditekankan oleh apa ditekankan oleh syariat, ada yang tidak. Yang ditekankan oleh syariat, artinya yang ditekankan oleh syariat muakkad ini artinya apa? Salat sunnah yang Nabi tidak pernah meninggalkan. Qobliyah dan ba'diyah yang Nabi tidak pernah meninggalkan ada 10 salat. Selain itu, selebihnya itu adalah agar muakkad. Walhasil tapi semuanya apa disunahkan. Sunahkan salat qobliyah. Salat sunah qobliyah ini akan menambal kekurangan daripada apa salat fardunya. Ya karena apa disunahkan ya disyariatkan qobliyah dan ba'diyah itu untuk menambal kekurangan daripada salat yang wajib. Kekurangan itu maksudnya mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang hudur. Nah, itu bisa ditambal dengan apa salat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah. Kemudian berdiri untuk sholat setelah selesainya iqamah. Kadang ada orang bertanya, kapan kita berdiri ketika iqamah? Ya ketika iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan kita berdiri sebagai makmum? Ya kita mau melakukan sholat ini, afdolnya berdirinya setelah selesai iqamah. Qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru berdiri. Baru kita disunahkan untuk berdiri. Bukan waktu qad qamatis shalah, tapi setelah selesai iqamah, maka kita disunahkan untuk apa berdiri. Nah kalau seandainya dia apa di belakang, kalau dia duduknya di belakang, gimana kalau duduknya di belakang? Maka di situ apa namanya ketika kita duduk di belakang apakah kita berdiri sebelumnya? Enggak, tetap disunahkan setelah selesai iqamah. Kita tidak dapat soft pertama nantinya kalau kita berdiri setelah selesai iqamah. Ya salah sendiri kenapa duduk di belakang? Harusnya apa? Duduk di apa? Soft yang apa namanya di dalam di soft yang depan. Nah, itu apa? Berdiri disunahkan setelah selesai iqamah. Kemudian disunahkan meluruskan saf. Karena meluruskan saf termasuk kesempurnaan imam. Termasuk kesempurnaan imam. Siapa yang disunahkan untuk meluruskan saf? Apakah imamnya yang memerintahkan saja? Memang yang lebih ditekankan imamnya. Imamnya mengatur ya. Sawu sufufakum. Fa inna tasfiyata sufuf min tamami shalah. Ya, luruskan saf, luruskan saf.
Ya apa? Karena apa kesempurnaan sholat itu tergantung daripada lurusnya shaf. Lurusnya shaf. Tapi apakah itu hanya tuntutan bagi imam saja? Enggak, bagi semuanya makmum jamaahnya juga meluruskan shaf semuanya. Kalau zaman Nabi ya zaman Sayyidina Umar mereka keliling. Mereka keliling ya, mereka keliling, muter, ada yang nak rapi, shafnya diluruskan. Nah, seperti itu ya. Itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah meluruskan shaf. Nah, itu apa? Malah apa meluruskan shaf itu termasuk hikmahnya akan meluruskan daripada apa? Meluruskan daripada hati-hati kekompakan daripada kaum muslimin. Kemudian mengisi shaf depan yang kosong dan berusaha di shaf depan. Ya. Nah, kalau ada shaf yang di depannya masih kosong ya disempurnakan. Jangan membuat shaf berikutnya kecuali soft yang pertama sudah lengkap. Nah, itu. Kemudian apa namanya? Kemudian berusaha untuk apa mendapatkan soft yang pertama. Soft yang depan itu lebih di apa di apa lebih di apa diharapkan untuk dia mendapatkan soft yang depan. Karena apa? Dari riwayat lau ya'lamun nas ma fil nida wa safil awal. Ya, seandainya tidak apa, seandainya manusia tahu apa yang Allah sediakan daripada nida, yaitu apa adzan, pahalanya, atau saful awal, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan yang kecuali mereka harus berebut, ya, maka apa mereka akan rela berebut untuk mendapatkan adzan dan saf yang pertama. Kalau sekarang kan enggak, yes, yang adzan malah imbal-imbalan. Kemudian saf yang pertama malah saling memajukan. Juga hukumnya apa? Makro isar fis shaf. Isar fil ibadah itu apa makro? Lebih mengedepankan orang lain untuk melakukan ibadah itu makro. Ya, kemudian ada orang kadang, fadhol shaf yang depan. Loh, harusnya kamu yang mengambil, harusnya berebut. Kenapa? Tahu pahalanya seandainya kamu akan berebut. Nah, itu yang apa? Tapi untuk lelaki ya sendiri, lelaki berjamaah lelaki sendiri atau jamaah perempuan sendiri ya. Tetapi kalau untuk jamaah ada jamaah laki dan perempuan, ya untuk lelaki saf yang pertama. Kalau untuk perempuan, afdalu sufufin nisa akhiruna. Paling afdal safnya lelaki apa perempuan kalau campur ada saf ada jamaah laki dan perempuan, paling afdalnya saf perempuan itu di belakang, bukan di depan. Bukan di depan saf yang perempuan, malah paling belakang paling afdal. Beda dengan lelaki. Eh, Kemudian bersiwak disunahkan untuk apa memakai siwak. Ya memakai siwak karena itu ada riwayat rakaatan bi siwak khairum min sab'ina rakaat bi ghairi siwak. Dua rakaat dengan memakai siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat dengan tambah siwak. Ya, pakai siwak ya sederhana ya digunakan kemudian apa salat. Nah, ini ya kalau tidak bawa siwak gimana? Boleh dengan kain tisu diniatkan untuk siwak karena siwak itu sesuatu yang kasar yang bisa menghilangkan kotoran. Ya dengan bajunya, kalau dengan bajunya takut kotor, ya dengan kain tisu, ya atau dengan kayu siwak yang itu lebih afdol, yaitu kayu arok namanya, itu lebih afdol. Karena itu siwak itu ya digunakan di segala waktu ya, di segala waktu disunahkan. Ketika mau masuk rumah pakai siwak, keluar rumah pakai siwak, mau masuk kamar mandi pakai siwak, mau tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak, ya mau sholat, kemudian mau wudhu, disunahkan semua itu apa untuk menggunakan siwak. Fadilahnya sangat besar. Kemudian memasuki sholat dengan semangat dan kosongnya hati daripada kesibukan. Ya, ketika mau sholat, ya dengan semangat. Karena mau bertemu dengan Tuhannya, mau bermunajat dengan Tuhannya, ya dengan semangat. Kenapa? Allah yang menerima apapun keluhan kita. Ya, ketika kita mengadu, ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang semangat. Dan apa? Kosongnya hati daripada kesibukan. Mengosongkan hatinya daripada apa? Segala kesibukan urusan duniawi ataupun bahkan urusan fikih. Ya urusan fikih karena itu bisa apa mengganggu daripada kekhusyuan sholat. Ini kosongkan. Itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad dikatakan kalau mau melakukan sholat berjamaah dia keluar dari rumahnya karena rumahnya berdampingan dengan masjid. Ketika turun dari rumahnya dia tidak mau diganggu.
Artinya apa? Jangan ada yang salaman ataupun mengajak bicara sampai setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat, dipersilahkan untuk apa menghadap. Kenapa? Ya bukan karena sombong, bukan karena apa, tapi karena supaya dia sudah persiapan dari rumah untuk sholat, tidak terganggu dengan pikiran apapun. Ya kalau ada yang salaman, ada yang mengadu, akhirnya apa? Terbawa pikiran itu dalam sholat. Akhirnya mengganggu daripada kekhusyuan sholat. Baik, kadang-kadang kita malah cari-cari ya. Kita mau sholat malah cari-cari kesibukan. Buka HP dulu ya. Kemudian ngobrol sama temennya dulu. Ya akhirnya apa? Ketika sholat kepikir semuanya. Kepikir semuanya ya. Kemudian melafatkan niat sholat sebelum takbir. At-talafut bin niat itu hukumnya sunnah. Jadi sebelum takbir dia usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal kiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Ini melafatkan niat ini hukumnya sunnah. Kenapa? Karena untuk membantu hatinya supaya mudah untuk niat. Supaya dia bisa lebih fokus hatinya untuk apa niat masuk ke dalam sholat. Baik, itu kesunahan yang dilakukan sebelum sholat. Kemudian sunnah-sunnah di dalam sholat sekarang. Kesunahan yang dilakukan di dalam sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan disunahkan di empat tempat. Kita angkat tangan ini disunahkan di empat tempat. Pertama kali, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Angkat tangan. Nanti angkat tangan lagi kapan? Ketika mau rukuk. Allahu Akbar. Kemudian ketika itidal. Sami Allahu liman hamidah. Angkat yang ketiga nih. Yang keempat kapan? Ketika berdiri dari tasyahud awal. Setelah tasyahud awal, Allahu Akbar, angkat tangan. Selain ini, empat tempat ini tidak disunahkan mengangkat kedua tangan. Takbirnya sunnah, tapi mengangkat kedua tangannya hanya di empat tempat. Baik, itu mengangkat kedua tangan di empat tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika itidal, ketika bangun dari tasyahud awal. Kemudian meletakkan tangan kanan beserta jari-jari di atas pergelangan tangan kiri. Nih, kita setelah takbir Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, baru tangan diletakkan yang kiri, kemudian yang kanan. Tangan kanan diletakkan di pergelangan tangan kiri. Nah, di sini ada beberapa cara sebetulnya kalau di syarahnya itu. Ada yang meletakkan gini, letakkan saja. Ada yang meletakkan gini, ada yang dipegang di pergelangan tangannya. Walhasil, ya sunnahnya apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini. Untuk apa kok diletakkan di situ? Ya Allah ya Abbas. Ya supaya apa? Supaya tangan ini tidak kemana-mana. Ya tangan ini tidak kemana-mana. Kalau tangan ini dilepas, ya tangan dilepas gini, itu nanti kalau garuk, nanti tangannya akan bergerak. Tapi kalau di apa letakkan gini, apa manfaatnya? Taskinul yaden. Ini menenangkan kedua tangannya. Lah kalau seandainya diirsal gimana? Ya enggak apa-apa. Tapi sunnahnya seperti ini. Tapi kalaupun diirsal, dilepas seperti gini tanpa sendakep ya, lepas itu ya kalau memang dia layak bas, ya lah sabi boleh. Bukan berarti itu menyalahi makruh atau haram, enggak. Ya mubah, tapi sunnahnya meletakkan tangan kanan di apa tangan kanan di atas apa tangan kiri. Itu hukumnya sunnah. Loh kalau itu tidak Sami Allahu liman hamidah irsal sunahnya bukan sendakep bukan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kenapa? Nah, karena itidal kan sebentar dan itu rukun gosir. Karena itu ya dia karena alasannya tadi li Allah ya Abbas. Kalau ini sebentar ya tidak apa-apa irsal. Baik. Kemudian disunahkan melihat ke tempat sujud. Nah, ketika sholat disunahkan melihat tempat sujud di seluruh sholatnya. Seluruh sholatnya, ya. Ketika dia sholat, melihat tempat sujud. Allahu Akbar, ya melihat tempat sujud. Ya melihat tempat sujud. Mulai awal sholat sampai akhir sholat. Kecuali ketika tasyahud isyarah. Ketika dia menunjuk asyhadu an la ilaha illallah. Ah, di sini dia tidak apa, bukan melihat apa, bukan melihat tempat sujud, tapi melihat tangannya. Melihat jarinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sampai selesai tasyahud. Sampai dia salam. Sampai meletakkan Assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru diletakkan. Nah, ini sunnah melihat apa? Jari telunjuknya. Kecuali juga ketika apa? Doa kunut. Ketika doa kunut kan ada dua pilihan. Membuka tak kedua tangannya atau mengumpulkan kedua tangannya. Kalau dia membuka, tetap melihat tempat sujud. Kalau dia mengumpulkan, dia melihat kedua tangannya. Bukan melihat tempat sujud. Kalau melihat tempat sujud, akhirnya nginceng deh. Ya, akhirnya apa? Ngintip dia. Inilah ingatnya. Nah, karena itu apa? Tetap melihat apa kedua tangannya. Nah, ini disunahkan apa? Di semua semua sholatnya melihat tempat sujud. Walaupun sholat jenazah. Walaupun sholat jenazah tetap disunahkan apa? Melihat tempat sujud. Bukan melihat jenazahnya. Walaupun dia buta, tetap melihat tempat sujud. Walaupun dia di dalam keadaan apa? Gelap. Di dalam kegelapan. Yaitu juga apa? Disunahkan untuk melihat tempat sujud. Kenapa? Kok disunahkan melihat tempat sujud? Li'annahu aqrab ilal khusyuk. Karena lebih mendekatkan dia, memudahkan dia untuk apa? Khusyuk di dalam sholat. Ada yang memperkecualikan illa fil Ka'bah. Kecuali kalau Ka'bah. Kalau Ka'bah apa melihat Ka'bah atau melihat tempat sujud? Kalau Imam Mawardi itu mengatakan apa? Melihat Ka'bah. Tapi ya pendapat yang muktamad yaitu apa? Melihat ke tempat sujud walaupun tidak apa walaupun sholat di depan Ka'bah. Baik. Kemudian membuka mata dan tidak memejamkannya sepanjang sholat. Disunahkan membuka matanya, tidak usah merem, tidak usah memejamkan mata. Kenapa? Supaya semua anggota tubuhnya beribadah, melihat, ya, melihat ke tempat sujud. Nanti disunahkan melihat tempat sujud, ya, buka matanya. Ah, apakah tidak memejamkan apa matanya sepanjang sholat? Malah ya ada kemakruhan. Dan yang dimakruhkan memejamkan mata di dalam sholat. Walaupun dia buta. Illa li haja, kecuali kalau ada haja. Kalau ada haja, maka hukumnya nak makruh. Bahkan bisa wajib. Wajib apa? Untuk memejamkan matanya. Kalau dia ketika sholat ada sesuatu yang haram untuk dilihat. Wajib memejamkan matanya. Kadang-kadang malah hukumnya apa? Sunnah. Untuk memejamkan matanya. Dan menjamkan mata sunnah kapan? Ya ketika dia melihat sesuatu yang bisa melupakan dia dari sholat. Oh ada ukiran-ukiran. Oh sajadahnya ada model-model seandainya sehingga apa dia tidak khusyuk dalam sholatnya melihat model sajadahnya. Nah, kalau seperti ini Pak, sunahkan untuk menjamkan matanya. Ya, apapun yang bisa membuat dia apa taswis dalam apa dalam sholat maka disunahkan menjamkan matanya. Berarti ada yang dihukumi makruh, ya makruh memejamkan mata kecuali kalau ada hajat, ya kecuali kalau ada hajat maka hukumnya tidak makruh. Bahkan kadang-kadang bisa wajib kalau itu bisa mencegah dirinya daripada melihat yang haram, atau bisa hukumnya sunnah kalau memang itu untuk menjaga sholatnya supaya tetap khusyuk, ya supaya tidak merubah kekhusyuan daripada sholatnya. Baik. Kemudian diam sebentar seukuran subhanallah di 6 tempat. Jadi kadang-kadang dalam sholat itu ada waktu diam. Sunnah tapi hukumnya. Di 6 tempat. Kapan saja. Pertama di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jangan langsung baca doa iftitah. Diam sejenak dengan ukuran subhanallah. Allahu Akbar. Diam. Setelah itu baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukrata wa asila. Ini wajah itu wajah. Sampai setelah selesai doa iftitah, jangan langsung baca ta'awud. Ya, diam sejenak sebentar. Setelah ta'awud, sebelum baca Fatihah, diam sebentar lagi. Jangan jangan langsung nyambung. Setelah Fatihah, sebelum amin. Waladhdallin. Diam sebentar, sebentar. Kemudian amin. Itu ya. Ini hukumnya sunnah. Setelah amin, sebelum baca surat, ada waktu diam juga sebentar. Waladhdallin. Diam sebentar. Amin. Diam sebentar, baru baca surat. Itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya apa? Sunnah. Lebih-lebih bagi imam. Kalau memang dia imam, setelah baca Fatihah disunahkan untuk diam dengan memberikan kesempatan makmum untuk baca Fatihah. Supaya nanti imam ketika baca surat, makmum bisa mendengarnya. Itu hukumnya juga sunnah. Itu apa di situ?
disunahkan bagi imam memperpanjang diam saat ini, saat antara amin dan surat. Di dalam sholat jahriyah, seukuran bacaan Al-Fatihah makmum. Ya, supaya makmum bisa membaca Fatihah dan nantinya ketika imam baca surat, makmum bisa mendengar. Itu sunnah hukumnya ya, itu sunnah hukumnya. Kemudian diam lagi di antara surat dan ruku. Ya, antara baca surat, ya, kemudian sebelum rukuk ada waktu diam sebentar. Ini 6 tempat yang disunahkan untuk apa? Diam. Kemudian membaca doa iftitah. Disunahkan baca doa iftitah di semua sholat, kecuali sholat jenazah. Kenapa? Karena syuriatil jenazah, ya, apa disyaratkan jenazah itu untuk apa? Mempercepat sholatnya supaya mayatnya cepat-cepat dikubur. Kalau dia orang baik supaya mendapatkan kenikmatan, kalau dia orang jelek supaya tidak turun bala. Kalau ada ya kalau lama-lama tidak dikubur. Nah, karena itu nah, disunahkan untuk apa baca doa kita selain sholat jenazah. Membaca doa iftitah di selain salat jenazah ketika belum membaca ta'awud. Nah, tapi waktu apa dia setelah takbir kemudian dia baca ta'awud, baca Fatihah, hilang kesunahan apa doa iftitah. Hilang kesunahan doa iftitah. Nah, itu ada syarat-syaratnya di situ ya. Kemudian membaca ta'awud dengan pelan di setiap rakaat sebelum Fatihah. Artinya pas sebelum Fatihah, kesunahan untuk ta'awud kalau untuk doa iftitah hanya di awal rakaat, rakaat pertama. Di rakaat pertama, kalau dia mendapatkan imam dalam keadaan, kalau dia makmum mendapatkan imam dalam keadaan berdiri, maka disunahkan untuk baca doa iftitah. Itu pun kalau dia mendapatkan bisa membaca Fatihah ya dan rukuk bersama imam nantinya. Tapi kalau sempit waktunya, maka apa dia masbuk langsung baca Fatihah. Kalau imam rukuk langsung rukuk bersama imam, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Fatihahnya makmum masbuk. Seperti yang kita bahas dulu. Kemudian membaca ta'awud dengan pelan. Ya, tidak usah dikeraskan, tapi hasil ya iftitah juga sama. Itu pun apa di setiap rakaat. Setiap rakaat sebelum Al-Fatihah. Setiap rakaat sebelum apa? Al-Fatihah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam sebentar, kemudian baca setelah itu baca Fatihah. Itu ada setiap rakaat. Tapi ya lebih ditekankan apa kalau itu di rakaat yang pertama. Lebih ditekankan untuk baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim di rakaat yang pertama. Kemudian berhenti di setiap bacaan ujung ayat. Ya, setiap bacaan ujung ayat berhenti. Kemudian silakan membaca amin. Baca amin setelah waladhdallin. Ya diam sejenak. Amin. Amin maknanya apa? Istajib. Ya. Istajib ya Rabb. Kabulkan ya Allah. Itu makna amin. Ya. Ada yang mengatakan itu ma'arab. Ada yang mengatakan itu memang apa? Bahasa Arab ya. Memang bahasa Arab. Kemudian ini untuk imam ya untuk imam. Ketika imam baca Fatihah waladhdallin, maka makmum disunahkan untuk membarengi bacaan aminnya imam. Jadi waladhdallin. Kemudian makmumnya amin bareng, bareng sama imam. Kata Nabi SAW, man wafaqa ta'minu ta'minal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang bacaan aminnya bareng dengan bacaan malaikat, aminnya malaikat. Artinya apa? Malaikat mengikuti aminnya apa imam. Maka jika bareng dengan nama aminnya imam, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Mau amin, tak diampuni dosanya ya. Cuman baca amin aja umatnya Nabi Muhammad ini, iya, dia apa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baca amin. Dan juga silakan bacaan amin setelah Fatihah dia sendiri. Kemudian membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Nah, disunahkan baca surat itu di rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat pertama dan rakaat kedua disunahkan baca ayat. Ya, baca surat. Ya, baca surat lengkap itu lebih afdol daripada potongan ayat. Kecuali kalau dia ingin menghatamkan Al-Quran setiap sholat dia baca. Kemudian memohon rahmat ketika membaca ayat rahmat dan meminta perlindungan ketika membaca ayat adab. Ketika di situ ada ayat yang yang menceritakan tentang rahmat, silakan untuk minta rahmat Allah. Ketika di situ ada ayat menerangkan tentang adab, maka disunahkan untuk berlindung daripada adab. Itu hukumnya apa? Sunnah.
Kemudian mengeraskan dan memelankan. Ya, memelankan. Mengeraskan dan apa mensamarkan. Ya. Bacaan di setiap tempatnya. Artinya, yang di situ sunahkan untuk mengeraskan, ya dikeraskan. Yang disunahkan untuk disamarkan, ya disamarkan. Ya, memelankan itu disamarkan maksudnya. Artinya apa? Artinya ketika seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu sunahkan untuk mengeraskan suaranya. Ya disunahkan mengeraskan suaranya, ya keraskan suaranya. Tapi kalau di situ disunahkan untuk menyamarkan, seperti sholat duhur, seperti sholat apa namanya, seperti sholat asar, maka apa ya disamarkan, ya disamarkan. Kalau dibalik, yang disunahkan mengeraskan dia nyamarkan, yang disunahkan untuk menyamarkan dia keraskan. Ya ini menyalahi sunnah. Baik, setiap tempatnya seperti doa iftitah tadi menyamarkan, seperti baca ta'awudz menyamarkan, ya disunahkan untuk menyamarkannya. Kemudian diamnya makmum untuk mendengarkan bacaan imam. Nah, ini bisa kalau seandainya Pak Imam memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Itu apa? Diamnya makmum untuk mendengarkan bacaan imam. Itu bisa didapatkan kalau imamnya memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca Fatihah setelah dia baca Fatihah. Nah, supaya apa? Setelah makmum baca Fatihah, imam baca ayat, dia bisa mendengarkan. Kemudian memanjangkan bacaan rokaat pertama melebihi rokaat kedua. Kalau baca surat, ya baca surat, itu surat rokaat yang pertama disunahkan lebih panjang daripada rokaat kedua. Itu hukumnya sunnah. Kecuali kalau sudah ada warid. Kecuali ada warid daripada Nabi SAW. Seperti baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat pertama. Rakaat kedua Halataka Hadithul Ghasyiyah. Ini Halataka Hadithul Ghasyiyah lebih panjang daripada Sabbihisma Rabbikal A'la. Tapi warid daripada Nabi. Yang ikuti yang warid. Ada riwayat daripada Nabi ya sudah ngikuti yang sesuai dengan riwayat daripada Nabi. Tapi kalau apa? Kalau seandainya tidak ada riwayat, maka apa? Bacaan surat rokaat yang pertama diusahakan lebih panjang daripada bacaan rokaat yang kedua. Bahkan ada kesunahan lain, yaitu apa? Kalau bisa sesuai dengan urutan Al-Quran. Urutan sesuai urutan suratnya. Yang pertama lebih panjang, kemudian yang kedua lebih pendek, dan sesuai dengan urutan Al-Quran. Kemudian membaca takbir ketika berpindah posisi rukun dan memanjangkannya hingga sampai ke rukun berikutnya. Ini maksudnya apa? Takbiratul intiqalat. Setiap pergerakan dari pindah rukun ke rukun, di situ diceritakan apa? Takbir, kecuali ketika itidal. Mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu namanya takbiratul intiqalat. Namanya apa? Takbiratul intiqalat. Baik. Membaca tasbih Sami Allahu liman hamidah ketika itidal. Hanya ini. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Yang baca Sami Allah liman hamidah siapa? Imam, makmum, munfarid. Semuanya baca Sami Allah liman hamidah. Bukan Rabbana walakal hamd. Setelahnya. Artinya Pak Imam ketika Sami Allah liman hamidah. Makmumnya juga Sami Allah liman hamidah. Baru Rabbana walakal hamd. Atau Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan seterusnya. Baik. Kemudian ketika ruku. Itu ketika ruku usahakan lurus antara punggung dan leher ketika rukuk. Kemudian menegakkan apa, betis dan paha dan merenggangkan keduanya ukuran sejengkal dan memegang lutut dengan kedua tangan. Kalau diperagakan ini. Tapi ini untuk laki ya, untuk laki. Kalau diperagakan, nah, dia punggung ini punggungnya ini sama kepala lurus. Nah, ini. Kemudian betis dan pahanya lurus, bukan tekuk, lurus. Nah, ya, lurus. Nah, melihat tempat sujud, pandangan ke tempat sujud. Ketika rukuk seperti ini. Ini hukumnya apa? Sunnah. Kemudian tangan, kalau laki disunahkan merenggangkan. Merenggangkan kaki tangannya. Kan gini, tapi merenggangkan. Ini untuk apa? Lelaki. Ya. Kalau untuk perempuan, sunahkan mengumpulkan semuanya, merapat. Ya, merapat. Nah, ini hukumnya apa? Sunnah. Ya, sunnah. Kemudian ketika itidal melepaskan kedua tangan. Tadi kan ketika setelah takbiratul ihram dia apa?
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau untuk itidal, melepaskan. Namanya irsal. Ya, seandainya dia sami Allahu liman hamidah. Terus. Bukan ini, tapi melepaskan. Ada pendapat yang mengatakan jadi taruh sebelah kiri, ada yang mengatakan tetap sendakam. Ya, tapi apa yang afdal yang utama ini meluruskan. Kenapa? Karena sebentar. Waktu itidal sebentar. Kemudian membaca doa kunut di dalam itidal kedua salat subuh dan di dalam itidal terakhir salat witir. Ya di separuh kedua daripada bulan Ramadan. Doa kunut ini disunahkan ya kapan? Ya ketika salat subuh rakaat kedua. Rakaat kedua ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Baca doa dulu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baru kunut. Allah mahdini fi man hadait kau sendiri. Kalau berjamaah Allah mahdina fi man hadait dan seterusnya. Itu disunahkan baca doa kunut di sholat subuh, i'tidal setelah i'tidal rakaat kedua dan disunahkan juga ini namanya kunut rotib. Ya kunut rotib namanya. Disunahkan juga apa? Di sholat witir dari separuh terakhir bulan Ramadan. Malam 16 bukan malam 15. Malam 16 disunahkan untuk baca doa kunut di apa? Di sholat witir rakaat yang terakhir. Nah, itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah apa? Kalau saya ini ditinggalkan, maka disunahkan untuk apa? Sujud sahwi. Kemudian ketika sujud meletakkan kedua lututnya, kemudian kedua tangannya, kemudian dahi dan hidungnya bersamaan. Nah, ini untuk tartib apa? Untuk meletakkan ketika sujud. Pertama yang diletakkan yaitu apa? Kedua lututnya dulu. Dia akan berdiri. Ya, setelah apa? Sami Allah liman hamidah. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Jangan tangan dulu. Ya, tapi lutut dulu. Apalagi jangan kepala dulu, ya benjut ya. Kalau kepala dulu ya buncur dia. Nah, tapi apa? Ya lutut dulu. Kemudian setelah lutut kedua tangan. Setelah kedua tangan, dahi dan hidung bersamaan diletakkan. Itu hukumnya apa? Tartib seperti itu hukumnya sunnah. Sunnah yang berarti dapat tambahan pahala nantinya. Kemudian membaca dzikir yang datang dari Nabi ketika rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Ya semuanya mendatangkan sesuai dengan apa? Riwayat daripada Nabi. Ya, ketika dzikir rukuk, yaitu apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika i'tidal, rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya. Kemudian apa? Duduk di antara sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Paham ya? Nah, ketika turun ayat Fasabbih bismi rabbikal azim. Nabi mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan itu tasbih dalam rukuk kamu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kemudian sabbih isma rabbikal a'la. Nabi mengatakan apa? Ij'aluha fi sujudikum. Jadikan itu ada di dalam sujud kamu. Paham ya? Kemudian duduk iftirash ketika duduk di antara dua sujud dan tasyahud awal. Setiap duduk apapun dalam sholat, itu paling afdal iftirash kecuali tasyahud akhir. Kecuali tasyahud akhir. Karena duduk ketika sholat itu ada duduk di antara dua sujud. Ada lagi duduk istirahat. Duduk istirahat itu sebelum dia berdiri ke rakaat berikutnya, ya setelah sujud, Allah duduk sebentar. Ini namanya duduk istirahat, kemudian berdiri. Duduk istirahatnya pun itu disunahkan apa? Iftirash. Duduk iftirash itu duduk tasyahud awal seperti yang kita peragakan kemarin. Duduk tasyahud awal. Itu disunahkan apa? Duduk iftirash. Kemudian kalau untuk tasyahud akhir disunahkan apa? Duduk tawarruk. Duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Eh, Kemudian membaca doa setelah tasyahud sebelum salam. Ya, setelah itu ada beberapa riwayat itu ya. Ada beberapa riwayat setelah apa tasyahud, innaka Hamidum Majid gitu kan ya. Allah min adwika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mat wa syarri fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masjid dajjal min al maghrib wal ma'zam ya mugallibal qulub sabbit qalbi ala dinik dan seterusnya. Ada beberapa riwayat di situ. Itu dibaca apa? Setelah tasyahud akhir sebelum salam. Kemudian duduk istirahat di setiap rakaat yang berdiri setelahnya. Ini baru saya jelaskan. Duduk istirahat di setiap rakaat yang dia berdiri setelahnya. Setelah dia rakaat pertama, dia kan mau berdiri.
Setelah dia rakaat pertama, mau berdiri rakaat kedua, ketika dia berdiri dari sujud, Allah, dia di situ apa? Duduk istirahat dulu. Allah, panjangkan takbirnya. Allah, duduk dulu, baru berdiri. Duduknya sebentar, duduknya sebentar, ya. Itu namanya duduk istirahat. Tapi yang setelahnya ada berdiri. Kalau rakaat kedua, setelah sujud rakaat kedua, dia bukan berdiri, tapi tasyahud awal. Apa disunahkan duduk duduk apa istirahat duduk sebentar? Sudah lama dia duduk tasyahud kok. Rakaat ketiga keempat, sunahkan duduk apa sebentar. Rakaat yang ke setelah rakaat keempat, tasyahud akhir, sudah salam dia. Itu hukumnya apa? Sunnah. Kemudian tasyahud awal, hukumnya juga sunnah. Sunahkan tasyahud awal. Kemudian salam yang kedua itu juga hukumnya apa? Sunnah. Assalamualaikum warahmatullah itu sunnah. Salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah itu hukumnya sunnah. Salam yang pertama hukumnya wajib. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Menoleh, adapun menoleh itu hukumnya apa? Sunnah. Menoleh. Kalaupun salamnya gini, Assalamualaikum warahmatullah sah. Menoleh itu hukumnya apa? Sunnah. Kemudian, nah ini. Menoleh ke arah kanan pada salam yang pertama dan ke arah kiri pada salam yang kedua. Itu hukumnya apa? Sunnah. Di gambarannya gini. Nah, tasyahud setelah baca doa selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oh ya, itu menolehnya seperti itu. Kan? Ya, tapi gerak-gerakan gini ya. Ada yang gerak-gerakan gini. Nah, perlu ya. Kemudian menoleh itu lehernya. Menoleh kepalanya tok. Bukan mulai dadanya. Kalau sebelum mim alaikum dia miring. Assalamualaikum. Sebelum mim alaikum dia miring. Berarti dia berpaling daripada kiblat dadanya. Batal salatnya. Kayak itu yang menoleh kak, aja kepala. Assalamualaikum warahmatullah. Menolehnya apa? Sekiranya pipi yang di yang kanan bisa terlihat oleh jamaah yang di belakangnya. Ada yang mengatakan jamaah yang sebelah kanannya. Kemudian apa? Ketika menoleh sebelah kiri, yaitu sekiranya pipi kiri terlihat oleh orang yang di belakangnya atau ada yang mengatakan sebelah kirinya. Itu apa hukumnya? Apa menoleh hukumnya sunnah. Salam yang kedua ini sunnah kalau dia tidak batal ya. Ya apa kalau batal maksudnya? Ada salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Sebelum salam yang kedua, dud, ngentut. Nggak usah teruskan salam yang kedua. Malah nggak disunahkan. Ya. Oh, dia sudah batal. Nggak usah salam. Baik. Kemudian khusyuk. Ya, dalam salat khusyuk. Bahkan ada yang mengatakan khusyuk ini termasuk apa? Termasuk rukun salat ini. Ada yang mengatakan termasuk rukun salat. Apa khusyuk? Tenangnya anggota badan dan hadirnya hati dan apa mengangan-angan bacaan. Meresapi ya. Mengangan-angan itu maksudnya apa? Meresapi arti yang dia baca. Baik itu bacaan yang wajib ataupun bacaan yang sunnah. Baik itu bacaan Al-Qur'annya, ayat ataupun apa zikir. Itu supaya khusyuk. Memang untuk supaya khusyuk itu tidak ada yang ada yang paling menentukan yaitu apa? Memahami apa yang dia ucapkan. Mulai zikirnya, bacaannya, semuanya dia paham, baru di situ akan mudah khusyuk. Kemudian di antaranya memudahkan khusyuk apa? Melihat tempat sujud. Kemudian apa? Sebelum sholat tidak menyibukkan dengan yang lainnya. Nah, itu untuk membantu dia supaya khusyuk dalam sholat. Baik. Kemudian sunnah-sunnah setelah sholat. Setelah sholat ada kesunahan. Yaitu apa? Membaca istighfar. Baca istighfar. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan sambil apa? Sambil mengusap dahi dan wajahnya dengan tangan kanan. Astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Ada yang apa dianjurkan untuk baca itu. Kemudian setelah itu apa? Baca ayat kursi, baca wirid-wirid yang sudah diatur dalam apa? Setelah sholat. Ya Allah man rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Apa namanya? Allah min al-dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Dan ada zikir-zikir yang dibaca apa? Setelah selesai sholat. Ini adalah kesunahan yang dilakukan apa baik sebelum sholat ataupun ketika dalam sholat atau sesudah sholat. Sebenarnya masih ada kesunahan-kesunahan yang lain. Tapi ini yang banyak apa? Banyak yang dibahas oleh ulama. Saya pada pertanyaan sebelum kita mengunjak makruhan atau nanti. Wajar.
Ya, kok mau siji mau buka apa ya? Terserah, mau nanti apa. Yang lima makro kan lumayan nih, makro. Kita apa aja. Udah, itu kesunahan. Saya langsung aja kita nanti aja pertanyaan. Yang dimakruhkan di dalam sholat. Hal yang dimakruh, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat dari sisi tempat. Ya, sholat ya dimakruhkan kalau di hammam. Hammam itu tempat, ya tempat. Kalau hammam di dalam bahasa kitab, dalam bahasa fikih, hammam itu sauna, mandi uap. Ataupun sekarang ya juga sama permandian ya, ataupun tempat untuk mandi. Kenapa? Karena meniadakan. Jadi gini, semua kemakruhan sholat ini yang dimakruhkan nanti banyak hal ini itu kebanyakan. Kenapa dimakruhkan? Karena meniadakan apa kekhusyuan di dalam sholat. Karena meniadakan kekhusyuan dalam sholat. Dan yang kedua alasannya kebanyakan dari kemakruhan yang disebutkan karena khurujan min khilaf. Ya, karena apa? Karena ada khilaf, ya sehingga apa dimakruhkan. Ayo. Kemudian yaitu apa? Salat di hammam tadi. Salat di tempat melepas pakaian. Ya ini akhirnya apa? Dia tidak khusyuk salatnya. Kenapa? Melihat orang melepas pakaian. Hanya dia apa? Memejamkan mata. Tidak khusyuk dalam salat. Makruh ini salat tempat seperti itu. Kemudian sholat di kandang onta. Itu juga apa? Atonul ibil namanya bahasa Arabnya. Atonul ibil. Itu makro. Kenapa? Karena apa? Takut khawatir. Ya, dia akhirnya tidak khusyuk sholatnya. Kenapa? Takut diselentik sama onta. Ya, takut ditendang sama onta. Karena biasanya nendangan onta itu ya. Karena itu dia akhirnya apa? Tidak bisa khusyuk dalam sholat. Khawatir, ada kekhawatiran. Sholat di tempat penyembelihan. Penyembelihan apa? Onta, penyembelihan kambing, tempat penyembelihan. Kenapa? Karena tidak aman dari badan najis juga. Tidak aman dari badan najis. Karena tempat penyembelihan berarti ada bekas darah, ada bekas kotoran. Itu hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau yakin ada najisnya, ya tidak sah salatnya. Kemudian salat di perkuburan. Di kuburan yang belum pernah digali kedua kali. Ya kalau ya Gobrul Mambus itu kuburan yang sudah pernah digali berkali-kali. Ya kadang ada apa kuburan digali-gali, ya sudah ada mayat, sudah berapa tahun, puluhan tahun, digali, ditaruh mayat yang lain. Berarti tanah yang di dalam ini sudah bercampur dengan apa sodidul mauta, dengan anggota tubuh manusia yang sudah hancur. Ketika diangkat ke atas, berarti tanah-tanah yang di atas bercampur dengan apa anggota tubuh manusia yang sudah hancur. Itu namanya gobrul mambus. Gobrul mambus ini nggak sah kita sholat langsung di atasnya, kecuali kalau pakai sajadah, kecuali kalau pakai karpet. Maka hukumnya apa? Sah tapi makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena muhadza bin najasa. Karena sejajar dengan najis. Juga sama. Ini kuburan yang belum pernah digali. Kuburan yang masih baru orang dimasukkan. Kemudian dia sholat di sekitarnya situ. Kenapa makruh? Karena apa? Muhadza bin najasa. Karena apa? Sejajar dengan apa? Dengan najis ya. Karena anggota tubuh manusia itu ketika di dalam akan hancur. Baik. Kemudian sholat di tempat pembuangan sampah. Ini juga apa? Juga hukumnya makro. Ya, tempat pembuangan sampah. Masbalah namanya ya. Masbalah ini makro kenapa? Karena dia tidak bisa khusyuk sholatnya. Kenapa? Bau. Kemudian yang kedua juga apa? Tidak aman dari badan najis. Hukumnya makro. Kemudian sholat di jalan. Ya, sholat di jalan, dilewat jalan yang dilewati orang. Ya, akhirnya apa? Dia merasa terganggu, tidak bisa khusyuk, atau orang lain yang bisa terganggu, dia tidak bisa lewat. Gara-gara dia sholat di tengah jalan. Karena itu apa? Makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Kemudian sholat di gereja atau tempat ibadah orang kafir. Itu juga hukumnya apa? Makruh. Hukumnya juga makruh ya. Kemudian sholat di atas loteng Ka'bah. Di atas atapnya Ka'bah, itu hukumnya makruh sholat di situ. Kenapa? Ya, apa? Khilaful adab. Menyalahi daripada adab. Kemudian sholat di tengah lembah bersama khawatir terjadi banjir. Ya kalau misalnya, oh ini tengah-tengah lembah. Nanti ya ini ada sel. Kalau bahasa banjir itu sel. Kadang-kadang sel itu datang walaupun tidak ada hujan. Kenapa? Karena dari tempat lain ya seperti banjir bandang kalau bahasa kita. Itu biasa kalau di daerah sana itu kadang-kadang datang itu.
ya tahu-tahu banjir. Kalau dia sholat di tengah-tengah lembah, takut ada khawatir ada banjir bandang karena sudah dikabarkan akan datang, maka hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Nggak khusyuk sholatnya. Ya dia kepikiran soalnya. Kemudian sholat di tempat maksiat, itu juga hukumnya apa? Makruh. Sholat di dalam pasar, itu juga hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Nggak bisa khusyuk, rame di sana. Sholat di depan manusia yang menghadap kepadanya, itu juga apa? Makruh. Kenapa? Ya, akhirnya dia melihat, nggak khusyuk sholatnya. Akhirnya malah guyonan nanti. Sholat hanya di satu tempat khusus dan tidak berpindah ke lainnya. Itu dikatakan apa? Istiton ya. Istiton itu bertempat di satu tempat sholatnya. Kan kita disunahkan untuk apa? Ketika setelah sholat, sholat sunnahnya pindah tempat. Kenapa? Supaya tempat-tempat yang dia gunakan untuk sholat itu akan menjadi saksi dia nanti di hari kiamat. Karena itu jangan satu tempat kalau sholat itu. Ya, jangan satu tempat, pindah-pindah. Baik. Hal-hal yang makruh dari sisi keadaan. Ya, dimakruhkan sholat sambil menahan kencing. Jelas tak khusyuk ini. Ya, kecuali kalau waktunya sempit. Ini kalau waktunya luas, ya, maka apa disunahkan untuk menahan. Makruh dia menahan kencing malahan. Ya, tapi kalau apa waktunya luas, kalau waktunya sempit, wajib ditahan. Kecuali kalau bahaya. Oh, kalau ditahan bisa bahaya. Ya, karena dia punya penyakit apa misalnya. Ah, ya apa itu hukumnya? Ya berarti apa? Berarti kalau bahaya, ya selesaikan walaupun waktunya apa sudah sempit, walaupun waktunya sudah sempit. Ya kalau waktunya masih luas, selesaikan buang air kecil dulu atau buang air besar. Ya kemudian setelah itu sholat supaya sholatnya khusyuk, nggak kepikiran, ya mules ya. Eh, Kemudian sholat sambil menahan kentut juga sama. Menahan kentut, menahan buang air besar, menahan buang air kecil, itu semuanya hukumnya apa? Makruh. Maksudnya apa? Selesaikan dulu. Setelah itu baru kamu sholat. Itu kalau waktunya masih luas ya, tapi waktunya sempit, wajib kamu tahan, kecuali kalau bahaya. Kalau bahaya, ya boleh bagi dia untuk apa menyelesaikan. Ya kenapa? Karena bahaya, ya umur nggak bisa digodoi, sholat masih bisa digodoi kalau takut ketinggalannya. Eh, Kemudian sholat sambil menahan kencing dan berak dua-duanya lebih parah itu ya. Karena hukumnya makruh. Sholat sambil menginginkan makanan yang ada di sisinya. Kalau ada makanan yang dia ya tuku ileh, ya staku ileh, dia ada keinginan untuk makan makanan tadi itu. Maka apa? Selesaikan makan dulu, baru setelah itu sholat. Ya kenapa? Kalau kamu sholat, kamu tidak khusyuk sholatnya. Apalagi di tempat-tempat yang ramai, bisa cepat habis. Iya, takut kehabisan, akhirnya tidak khusyuk dalam sholat. Nah, itu apa? Makan dulu. Itu sampai ada istilah apa? Idakut di mal asya wal isya bahkan di mal asya. Kalau didahulukan ada waktu asya dan waktu isya, maka asya dulu. Asya itu apa? Makan malam. Baik. Kemudian, tapi makanan yang dia menginginkannya. Berarti kalau dia tidak ingin makanan tadi itu, maka tidak disunahkan untuk apa? Mengakhirkan sholat. Kenapa? Dia tidak ingin kok makanan itu. Kemudian sholat sambil memakai khuf yang sempit. Sholat sambil memakai khuf yang sempit. Itu khuf itu apa? Yang digunakan di kaki. Ya khuf. Tapi kulit. Kemudian sholat dalam keadaan marah. Sholat dalam keadaan marah, yaitu makruh hukumnya. Kenapa? Nggak bisa khusyuk sholatnya. Sholat dalam keadaan ngantuk. Itu juga apa? Juga ada apa makruh hukumnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa khusyuk sholatnya. Ngantuk dia. Bisa batal lah makan sholatnya ya. Kemudian sholat sambil memakai masker bagi laki dan bercadar bagi perempuan. Itu hukumnya Pak makruh. Tapi bercadar ini kalau dia tidak menggunakan cadar yang menutup dahi. Kalau yang menutup dahi malah tidak sah. Kenapa? Karena ketika sholat kan dahinya harus terbuka. Ya, tapi kalau cadar seperti cadar gini, ya yang ditutup, tapi sini terbuka, sujud nggak apa-apa, masih sah sholatnya. Eh, Kalau sunahkan membuka itu multasim namanya. Orang yang sholat dalam keadaan menutup apa mulutnya namanya multasim. Multasim. Menutup dengan tangannya atau dengan masker? Tangan. Kemudian sholat dalam keadaan kepala dan bahu terbuka. Ya tidak memakai apa?
tidak memakai apa kopiah ya. Itu hukumnya apa makruh dan bahu terbuka. Kenapa? Ya karena kurang menghargai dalam sholatnya. Kurang menghargai sholatnya. Masa terbuka badannya? Ya kalau di hadapan manusia nggak mungkin dia berani seperti itu. Malu dia. Apalagi di hadapan orang terhormat. Ya akan pakai pakaian yang lengkap. Kenapa kok di hadapan Tuhannya dia pakai pakaian biasa? Sholat memakai pakaian yang bergambar atau hal yang melalaikan. Ya kalau sholat ada pakaian-pakaian yang ada tulisan-tulisannya atau ada gambar-gambarnya. Ini bisa meniadakan kekhusyuan sholat dianya atau orang lain. Kadang-kadang di belakang punggungnya ada tulisan-tulisan. Akhirnya orang yang sholat di belakangnya baca tulisan tadi itu. Akhirnya tidak khusyuk sholatnya. Baik, sholat dengan menurunkan pakaiannya hingga mengenai tanah. Kenapa? Menutupi mata kaki itu hukumnya apa? Dimakruhkan. Bahkan ada yang mengharamkan itu ya. Menutup mata kaki. Karena itu diangkat. Hal-hal yang makruh dari sisi bertentangan dengan sebagian sunnah. Mengeraskan dan memelankan bacaan selain tempatnya. Yang disunahkan dikeraskan, dia samarkan. Yang disunahkan untuk samarkan, dia keraskan. Ini hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Menyalahi sunnah. Kemudian merapatkan lengan atas dengan lempeng bagi laki. Yang tadi tuh. Ya, mendapatkan lengan atas, ya, dan apa? Dan apa? Dengan lempeng bagi laki. Ini ketika apa? Ini ketika ruku ini ya. Ketika ruku atau ketika sujud. Merapatkan perut dengan paha bagi laki-laki. Ini ketika sujud ini. Ini maksudnya ketika sujud ya. Karena ketika sujud bagi laki disunahkan apa? Merenggangkan kedua lengannya daripada lempengnya. Kemudian dari paha kepada perutnya diangkat. Ya, ketika sujud. Jadi gini bentuknya. Tangannya apa? Melebar gini. Kalau perempuan silakan mengumpulkan semuanya. Paha kepada perut, tangan kepada lempengnya untuk perempuan. Kalau laki apa? Silakan merenggangkannya. Kemudian mengeraskan bacaan ketika sholat di belakang imam. Selain bacaan amin dan lainnya. Mengeraskan bacaan ketika sholat di belakang imam. Itu hukumnya apa? Makruh. Karena apa? Silakan bagi makmum untuk apa? Untuk menyamarkan bacaannya. Ini tidak dikeraskan bacaannya di belakang imam dia. Selain baca amin, kalau amin memang disilakan untuk barengi imam, keraskan suaranya. Amin gitu ya. Kemudian memanjangkan tasyahud awal dan berdoa setelahnya. Tasyahud awal kan sampai apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad tidak disunahkan di dalam tasyahud awal. Apalagi dipanjangkan seperti tasyahud akhir. Padahal itu tasyahud awal. Akan berdoa setelahnya. Hukumnya apa? Makruh. Kemudian meninggalkan bacaan surat di rakaat pertama dan kedua. Padahal ada kesempatan untuk baca surat rakaat pertama kedua. Dia tidak baca surat di rakaat pertama dan kedua. Makruh hukumnya. Kemudian meninggalkan takbir pindah posisi rukun. Takbiratul intiqalat maksudnya. Ketika dia mau rukuk takbir. Ketika dia mau sujud takbir. Ketika julus baina sajdatain takbir. Ini tidak tinggalkan. Cukup dia langsung bergerak. Gerak tanpa takbir. Kemudian apa itidal tambah sami Allah liman hamidah. Ketika sujud tambah takbir. Sah apa enggak sholatnya? Sah, tapi makruh. Meninggalkan sunnah dia. Kemudian meninggalkan zikir-zikir dalam rukuk, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Nak baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, nak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rabbi ufili warhamni wajburni warfa'ni dalam apa duduk di antara dua dua sujud itu juga tidak dibaca. Itu hukumnya Pak makruh. Kemudian meninggalkan doa setelah tasyahud akhir. Karena ada doa setelah tasyahud akhir tuh. Yaitu tidak dibaca. Maka hukumnya Pak makruh. Kemudian merendahkan kepala ketika rukuk. Ketika rukuk tadi sunahkan apa? Lurus antara punggung dan leher. Berarti bukan merunduk kepalanya, lurus. Kalau dia merundukkan kepalanya, ya merundukkan apa? Kepalanya ketika apa? Ketika rukuk itu merendahkan hukumnya bukan malah tambah apa? Bukan tambah sunnah. Kadang-kadang ada orang gini, ya ketika apa rukuk, sunahnya kan tadi apa lurus. Nah, ini punggung dengan kepala lurus melihat tempat sujud. Tapi ada orang semakin gini, bukan lurus. Lurus itu gambarannya kalau ditaruh sesuatu yang bulat nggak bisa jatuh di sini. Karena apa? Karena kasofiha seperti papan. Tapi kalau menundukkan gini, apakah semakin tawaduk? Bukan. Justru dia apa? Sholat itu bukan karena kamu memikirkan itu lebih tawaduk atau enggaknya, tapi
yang lebih disunahkan ittiba bin Nabi. Nabi ngajari apa itu diikuti. Itu lebih afdol. Ya memang kelihatannya lebih apa? Lebih tawadhu, lebih menundukkan kepalanya. Tapi apa menyalahi daripada apa sunnahnya Nabi. Kemudian menutup kedua tangan ketika takbiratul ihram dan sujud. Ketika takbiratul ihram, kedua tangan tutup, dirapatkan maksudnya. Dan apa ketika sujud? Merapatkan, bukan membuka. Ini ketika apa nih? Oh, ini makro ya. Kan disunahkan apa? Harusnya apa? Harusnya disunahkan bagi dia untuk apa? Merenggangkan. Ya, tapi ini apa? Merapatkan dia. Hukumnya apa? Makro. Atau menutup gini berarti. Kalau itu bahasanya menutup ya. Kalau takbiratul ihram gini. Allahu Akbar. Ya, menutup. Ini makro. Atau ketika sujud. Ya, makro hukumnya. Kemudian mendahulukan kedua tangan atas lutut ketika sujud. Harusnya apa? Kedua lutut dulu, kemudian kedua tangan, kemudian kepala dan apa? Dahi dan apa? Hidung bersamaan. Tapi ini enggak. Kedua tangan dulu, kemudian lutut, ya, baru apa? Kepala dan apa? Dan hidung. Ini hukumnya Pak makro. Kenapa? Menyalahi sunnahnya. Kemudian meletakkan kedua lengannya di tempat sholat ketika sujud. Meletakkan kedua lengannya, ya, lengan ini ya di tempat salat ketika sujud. Kan sunahnya kan apa? Mengangkat, merenggangkan. Kalau dia letakkan seperti orang yang lemes ya. Nah, itu hukumnya apa? Makruh. Baik. Baik. Kemudian hal-hal yang makruh dari sisi mengerjakannya. Ini yang makruh karena mengerjakannya. Melipat rambut dan pakaiannya. Ini dilarang. Ya. Umirtu an asyuda ala sab'ati alum. Aku diperintahkan kata Nabi untuk meletakkan 7 anggota. Wala aku fasauban wala sya'ron. Dan aku diperintahkan untuk tidak melipat rambut atau pakaian. Ya, melipat gini. Makruh nih jika sholat. Ya. Kemudian apa? Melipat rambutnya. Kecuali perempuan. Kalau perempuan melipat rambutnya supaya tidak keluar ketika sholat. Itu malah matlub. Itu malah dianjurkan. Itu malah dianjurkan. Kemudian mengangkat pandangan ke langit. Mengangkat ya pandangan ke langit atau ke langit-langit, ke atas maksudnya. Itu ketika Nabi melihat ada ya beberapa kaum, beberapa makmum gitu melihat apa kepalanya ke atas. Nabi mengatakan, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum minas sama. La yantahunna an dzalik aw la takhtafunna absarahum." Nabi mengatakan absarum ya. Nabi mengatakan apa itu? Ada beberapa kaum, ada beberapa sekelompok orang, ya dia ketika salat mengangkat matanya ke langit. Tapi keras ngomongnya sambil mengatakan dia mau berhenti dari itu semuanya, lain tahun andalik, ya mau berhenti atau latah tafun absarum atau akan apa? Akan dibutakan mata-mata mereka. Ya mau berhenti atau mau dibutakan mata-mata mereka. Berarti ancaman itu. Ya jangan karena itu salat, tidak usah melihat kecuali tempat sujud sudah. Juga sama nanti ketika menoleh itu juga sama nanti. Mengangkat pandangan ke langit itu hukumnya apa? Makro. Meletakkan tangan di pinggang itu hukumnya makro. Nih, letakkan tangan di pinggang. Kenapa? Karena hayatul mutakabbirin. Bentuknya orang-orang sombong. Atau juga karena alasannya apa? Karena iblis ketika diturunkan dari surga seperti ini. Oh ya, karena ada beberapa hal lah. Ada beberapa hal alasan kenapa dimakruhkan. Kemudian mengusap dahi dan meratakan kerikil di tempat sujud. Nah, saya mengusap dahi ya ketika apa sebelum salam dia mengusap dahi bekas daripada tempat sujudnya. Makruh hukumnya. Kapan diusap dahinya? Nanti setelah salam. Kemudian mematuk di dalam sujud seperti gagak. Ya, malah kalau tidak ada tumak nina, kalau mematuk ini hukumnya malah tidak sah salatnya. Apa, cuman apa dia meletakkan di kerukunan tumak nina kemudian mengangkat. Ini makruh hukumnya. Posisi duduk ik'a seperti anjing, menempelkan pantat dan kakinya di tanah dan mengangkat betisnya. Jadi gini, kalau saya gambarkan ini, tidak usah dioper. Gini. Nah, ini dia duduk apa tadi? Ik'a itu menempelkan pantat dan kakinya di tanah. Ini pantatnya di tanah, kakinya di tanah.
Duduk mendongkrong kalau bahasa Kasurannya ya. Dan mengangkat betisnya. Ini mengangkat betisnya. Ini hukumnya apa? Makruh. Tangannya mau ditaruh di atas atau tangannya mau ditaruh di bumi. Itu sama hukumnya apa? Makruh. Baik. Kemudian menoleh dengan wajah tanpa ada keperluan. Nah, di sini nih. Tafsirnya gini. Kalau menoleh dengan wajah, ini hukumnya apa? Makruh kalau tidak ada perlunya. Kalau menoleh dengan ain mata, ya lirikan mata gini, melirik mata, tapi tidak menoleh kepalanya, ini hukumnya apa? Jaiz boleh. Tapi kalau menoleh dengan dada, nah ini bisa batal salatnya. Menoleh tapi gini, ini bisa batal. Kenapa? Karena wajib dia menghadapkan dadanya ke tempat apa? Ke kiblat. Tapi kalau apa menoleh dengan kepala, itu hukumnya makruh kalau tidak ada perlunya. Lalu ada Nabi pernah mengatakan, la yazalullahu la yazalullahu mukbilan ilal abdi ma lam yaltafit ya la yazalullahu mukbilan fil abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Nah, Allah itu selalu memandang kepada apa? Kepada hambanya ketika di dalam salatnya semenjak dia tidak menoleh. Wa idal tafata, kalau dia menoleh si hamba tadi itu insarafa anhu, maka Allah akan berpaling darinya. Kalau Allah menoleh itu artinya apa? Rahmatnya. Ya, pandangan rahmatnya, pandangan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah apa menoleh, ya berarti apa? Allah berpaling darinya, berarti tidak direken ya. Alhamdulillah. Kemudian meludah ke arah kanan dan depan di selain masjid. Jadi kalau misalnya ketika sholat, kadang ada orang kebiasaan harus meludah. Menoleh sebelah kanan atau mulai ke depannya makruh. Terus siapa? Menoleh, apa, bukan menoleh, meludah. Meludah sebelah kanan, meludah ke depannya hukumnya makruh. Terus siapa? Sebelah kiri atau di bawah kakinya atau di pakaiannya. Supaya tidak makruh. Kecuali kalau sebelah kirinya ada orang. Ya, kenapa kalau sebelah kanan tidak apa tidak meludah dimakruhkan sebelah kanan? Karena di situ ada pencatat kebaikan, malaikat yang mencatat kebaikan. Walaupun ada meludahinya, tapi kan mengarah ke sana. Ya, atau di depannya karena kiblat. Ya, berarti apa ketika menoleh? Ya kan, loh, kan menoleh kiri kan juga ada malaikat, malaikat pencatat kejelekan. Ah, malaikat pencatat kejelekan itu ketika sholat dia melakukan ibadah. Berarti malaikat pencatat kejelekan tidak ada. Pencatat kebaikan ada saat itu. Ah, berarti apa? Sebelah kiri atau di bawah kaki atau apa di pakaiannya. Baik. Itu ketika apa meludah. Akan Ibn Hajar pun ya walaupun bukan dalam sholat sama. Tidak boleh ke depan ataupun sebelah kanan. Kemudian berdiri satu kaki. Itu berdiri satu kaki hukumnya makruh. Kenapa? Tidak khusyuk. Ya goyang-goyang akhirnya. Menempelkan kaki kepada kaki yang lain. Merapat. Antara kaki dengan kaki yang lain merapat. Itu hukumnya apa? Makruh. Kemudian mentasbik. Ya mentasbik apa? Jari-jari. Tasbik jari-jari itu gini. Ini tasbih ini hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Karena ada yang mengatakan karena apa? Karena itu ibadahnya orang orang apa? Orang di luar Islam. Dan juga ketika Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ayyidil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu dua Umar. Itu ada Amr bin Hisam, Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Khattab. Ya, saat itu Amr bin Hisam dalam keadaan apa? Menyembah berhala. Hingga apa? Allah mengabulkan doanya Nabi dengan apa? Masuknya Islam Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian meletakkan tangan di atas mulut dan hidung tanpa ada keperluan. Ya Abbasin namanya. Jadi apa? Dia bisa nak khusyuk sholatnya gini. Ya. Membarengi imam dalam gerakan sholat. Karena nanti wajib mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Imam bergerak, baru makmum bergerak. Malah afdolnya, makmum tidak bergerak kecuali imam sudah pindah ke tempat rukun berikutnya. Kemudian menguap. Menguap ini hukumnya makruh. Kalau nggak bisa ditahan, ya. Kalau bisa ditahan, ditahan. Tapi kalau nggak bisa ditahan, ya. Maka apa disunahkan menutup dengan apa? Tangan kirinya. Menutup tangan kirinya. Karena apa dikatakan at-tasawuf minasyaitan.
Fa in tasa'aba ahadukum falyarudda mastata'ah. Katanya apa? Itu menguap itu dari setan. Karena itu kalau seandainya kamu menguap, tahan semampu kamu. Kalau tidak mampu, tutupi dengan tangan kamu. Paham ya? Apalagi kalau saya mengatakan, Fa in kala ha ha dhahika syaitan. Kalau sampai dia mengatakan ha ya kelamaan wah itu seperti itu setan akan tertawa. Kenapa? Karena ya setan itu ingin melihat manusia itu jelek ya. Karena manusia ini makhluk yang paling sempurna. Kemudian membarengi imam dalam gerakan salat sudah menguap. Bersandar kepada sesuatu yang buat dia jatuh dengan jatuhnya sesuatu tersebut. Artinya bersandar kepada sesuatu. Kalau diambil itu sesuatu dia bisa jatuh. Maka hukumnya bersandar tadi itu hukumnya apa? Makro. Ini adalah kemakruhan-kemakruhan sholat yang apa? Yang dibagi-bagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan penjelasan tadi itu. Nah, tinggal nanti yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Insya Allah kita akan bahas pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam Ustaz. Yang jawab Suara. ya. Iya. Ya silakan. Assalamualaikum. Salam. Kalau pas apa pas kan harus melihat ke tempat sujud Ustaz ya. Ya, Itu pas tasyahud asyhadu alla ilaha illallah pas Allahnya itu kah baru melihat ke telunjuk. ya ketika isyarah, ketika menunjuk mata melihat ke tangan, ke jari telunjuk Itu pas ketika itu saja atau sampai habis Ustaz tasyahudnya. sampai selesai, sampai salam. Dia melihat sampai ya. Innaka Hamidun Majid sudah setelah doanya sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi baru dilepas. Melihatnya ya ketika salam ya sudah. Nggak melihat lagi dia menoleh kan. Ustaz. Kemudian apakah ada mungkin pendapat apakah jempolnya itu ikut diluruskan juga Ustaz? Seperti biasanya di kampung-kampung seperti itu. Apanya dilurusin? Jempolnya kan ketika pas ketika apa anu lah Isyarah. asyhadu an Kalau untuk masalah tangan, ketika dia saat tasyahud itu ada beberapa cara memang. Ada berapa cara? Ada 5 kalau nggak salah itu. Ya, ketika melihat apa? Ketika mengangkat apa? Ketika tangan meletakkan ketika tasyahud, tangan kiri dilepas semuanya, jadi taruh semuanya. Tangan kanan yang digenggam, jari kelingking, jari manis, kemudian jari tengah. Ya, kemudian untuk ibu jari dan jari telunjuk dilepas. Nah, ibu jari dan jari telunjuk dilepas. Oh ya, nah, dilepas artinya apa? Tidak digenggam. Nah, di situ ada yang mengatakan meletakkan ibu jari di jari tengah. Ada yang mengatakan ditaruh di jari telunjuk sampingnya. Ada yang memutar, membulat. Itu ada beberapa cara memang. Ada beberapa cara. nah Ustaz berarti ibaratnya sama aja semua Ustaz ya. Nah, nah, Syukran Ustaz. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mengenai sholat yang khusyuk. Ketika sholat dalam apa rokaat yang kedua dengan tiba-tiba ingat dengan air yang direbusnya itu. Nah, Hmm. apakah sholatnya itu tetap sah atau batal? Karena tidak yang menurut Ustadz tadi tidak khusyuk. Baik. Khusyuk itu termasuk sependapat yang muktamad termasuk untuk kesempurnaan sholat. Tapi bukan termasuk rukun sholat.
Walaupun ada pendapat yang mengatakan itu adalah termasuk rukun sholat. Tapi yang muktamad pendapat yang kuat, khusyuk itu bukan termasuk daripada rukun sholat. Artinya ketika dalam sholat dia ingat sesuatu, ya tidak khusyuk berarti dia tetap sholatnya sah. Oh ingat ada kompornya belum dimatikan. Oh bapak dia masak sesuatu belum dimatikan. Itu apa namanya? Itu tetap dikatakan apa sholatnya sah, tapi berusaha untuk mengembalikan khusyuk dalam sholat. Itu diusahakan walhasil mulai takbir usahakan khusyuk dalam semua sholatnya. Kalau tidak bisa, ya semampunya dia, semampunya dia. Malah karena itu disunahkan kita salat berjamaah. Kenapa? Khusyuknya urunan. Ya ini makmumnya apa khusyuk dalam rakaat pertama, makmum yang satunya rakaat kedua, yang imamnya rakaat pertama sampai kedua. Nah, ini semuanya digabung di apa? Digabung seperti semua daripada imam dan makmum khusyuk dalam sholat, mulai awal sholat sampai akhir sholat. Itu pentingnya sholat berjamaah aja, Pak. Tetap sah tapi ya. Iya, terima kasih Ustadz. Lalu pertanyaan saya yang kedua mengenai sunnah dalam gerakan Allahu Akbar tadi, membaca tasawuf apa takbiratul ihram tadi, tangan kanan diletakkan di atas dan tangan kiri diletakkan, oh tangan kanan Kanan. diletakkan di bawah, lalu tangan kirinya diletakkan di atas. Balik, Terbalik kebalik. ya, terbalik ya. Maksud saya tangan kiri yang Kanan di diletakkan di atas bawah, tangan tangan kiri. kanan yang di atasnya. Ya. Itu untuk khusus untuk laki-laki atau perempuan. Kalau saya ingat dulu waktu saya ngaji dulu waktu kecil itu untuk perempuan tangan yang kiri itu di atas pusar, lalu tangan yang kanan di atasnya. Apakah betul itu, Ustadz? Enggak. Tapi gini, untuk Ya, meletakkan tangan itu tangan kanan di atas tangan kiri, ya. mau laki ataupun perempuan. Kemudian diletakkan di mana? Di atas pusar di bawah dada. Itu sunahnya. Ada yang berpendapat seperti pendapat Imam Abu Hanifah, juga ada riwayat pendapat Sayyidina Ali, itu di bawah pusar. Itu yang aku Ya, ngaji. ada bahkan yang apa di atas dadanya. Ada yang di lehernya bahkan pendapat. Tapi pendapat yang kuat, mata Imam Syafi'i, tangan diletakkan di atas tangan kirinya, tangan kanan di atas tangan kirinya, kemudian dia letakkan di atas pusar di bawah dada. Ada yang berpendapat di sebelah kirinya. Kenapa di sebelah kiri? Karena hati di sebelah kiri. Seperti di kitab Fathul Mu'in itu ada di Ana. Ada memang yang berpendapat. Tapi yang muktamad, pendapat yang kuat tetap bukan di sebelah kiri atau di sebelah kanan, tetap di bawah pusat, di bawah dada, di atas pusat. Itu yang afdol. Ya, terima kasih Ustadz. Lalu Nah, pertanyaan saya yang terakhir, yaitu ketiga, ketika sholat, salah satu anggota badan itu gatal. Apakah ada ketentuan untuk mengukur bagian yang gatal itu? ya. Menggaruk ketika dalam keadaan gatal, kalau memang tidak bisa ditahan, boleh digaruk, tapi tidak bergerak tiga gerakan. Kalau memang yang cuman bergerak jarinya nggak apa-apa. Contoh gambarannya ini. Ini gatal di mana? Di sini, sananya. Saya naruh di badan, ya kemudian saya gatal. Yang jarinya yang bergerak ini sampai berapa kali pun boleh. Tapi apa lengannya tidak bergerak. Kalau gini, satu, dua, tiga, batal. Kalau berurutan. Kalau menyambung, batal. Tiga gerakan berat ini. Tapi kalau gerakan ini ringan, seperti jari-jari tak yang bergerak. Nah, ini sampai berapa kali pun tidak apa-apa. Yang penting tak telapak tangannya tidak bergerak. Paham ya? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afan izin bertanya tadi kunut termasuk sunnah. Misal tidak kunut apakah tidak apa-apa? Ya kunut ini kalau memang kunut rotib
Kunut rotib itu kapan? Yaitu subuh, salat subuh, ketika i'tidal rakaat kedua, atau ketika witir, ya ketika salat witir, apa namanya, witir Ramadan, ya separuh terakhir. Nah, itu sunahkan apa? Sunahkan baca doa kunut. Kalau doa kunut tidak ada, tidak mempengaruhi kesalahan sholat, tapi disunahkan sujud sawi. Kalau tidak sujud sawi juga, ya tetap sah sholatnya. Tapi sunahnya, walaupun dia meninggalkan dengan sengaja ataupun lupa, maka tetap disunahkan sujud sawi. Kalau dia tidak sujud sawi, maka tetap sholatnya dikatakan sah. Bacaan sujud sawi, Ustadz, dan tata caranya. Sujud sawi, ini kalau pembahasan sujud sawi panjang ya. Tapi sujud sawi itu sujud dua kali. Ya, sujud dua kali. Sebelum salam, setelah tasyahud. Sujud sajadah wajhilil apa? Subhana man la yanam wa la yasum. Baca itu. Ada yang mengatakan kalau dia sengaja istighfar. Subhana man la yanam wa la yasum. Kemudian duduk. Rabbil fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sujud lagi. Ya, subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk lagi, salam. Nah, kemudian terus kalau sholat di kuburan Rasulullah atau dibagi ya di kuburan para aulia, gimana Ustaz? Sama makruh juga. Kalau sholat di kuburan Nabi sekalipun, kalau dia memandang itu apa sholat itu ada keberkahan, artinya apa? Karena dia memang sengaja mengambil apa sholat di depan kuburan Nabi karena ada keistimewaan yang khusus, dia menganggap seperti itu, ayo tidak boleh. Tapi kalau ya bertepatan memang masjidnya, ya kuburannya Nabi kan ada di dalam masjid sekarang. Dulu kan di luar masjid. Ya, ya apa itu kalau menghadap kepada kuburan Nabi nggak apa-apa. Ya sholatnya tetap sah. Dan juga apa? Nggak mungkin ya Kak, apa hancur daripada jasadnya syuhada seandainya jasadnya Nabi. Itu apa makro? Ulama mengatakan nggak makro. Bagaimana status sholat kita jika melakukan kemakruhan ketika sholat? Apakah tidak ada pahala seluruhnya atau sebagian saja yang tak berpahala? Jadi kalau dalam sholat itu sebetulnya ada beberapa kemakruhan yang meniadakan fadilah sholat berjamaah. Ada yang apa ketika dia melakukan kemakruhan hanya dia tidak mendapatkan pahala yang ada yang dia lakukan saat dia lakukan. Berarti berkurang. Tapi tetap fadilah jamaah masih ada. Tapi apa nilainya berkurang. Ya. Nah, ada yang apa kemakruhan sholat itu seperti itu. Apakah hukumnya sholat dengan niat kodok berjamaah sudah sholat tapi tidak berjamaah yang jadi makmum seandainya saudarinya perempuan niat sholat adaan dengan cara duduk karena udur tak bisa berdiri gimana hukumnya apa fadilah berjamaah dapat dan sholatnya sah. Nah, paham ini ya. Sholat dengan niat apa itu khodok apa kodok lah. Hah? Apa hukumnya sholat dengan niat kodok ya kodok berjamaah. Dia sudah sholat tapi tidak berjamaah. Yang jadi makmum saudarinya perempuan niat sholat adaan dengan cara duduk karena udur tidak bisa berdiri. Gimana hukumnya apa fadilah berjamaah dapat dan sholatnya sah? Kalau sholatnya sah, jadi sholat itu disyaratkan harus sama susunan sholat imam dan makmum. Kalau imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat dia apa sholat yang ada rukuk dan apa itidal dan sujudnya tidak sah. Karena beda sholatnya itu cuma takbir toh. Tapi kalau sama setiap rakaatnya ada diam, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada julus baina sajdah dan setiap rakaatnya sama, tapi beda jumlah rakaat.
atau beda sholat ada atau godok, atau beda sholatnya, sholat duhur, sholat asar, hukumnya tetap sah. Tapi fadilah jamaah tidak didapatkan. Ada pendapat mengatakan tetap fadilah jamaah. Tapi yang pertama tidak mendapatkan fadilah jamaah. Tapi sholatnya tetap sah. Apa disebutnya? Apakah ada bacaan sedikitnya kunut? Ada. Kunut itu kalau dia mau memakai kunut Sayyidina Hasan atau kunut Sayyidina Umar, ya kunut yang Nabi mengajarkan bahasa Sayyidina Hasan, ada kunut Sayyidina Umar. Ah, itu kalau mau ingin mendapatkan sunnah, ya baca semuanya seperti Allah mahdina, fiman hadaitu afina, fiman afait, wa tawallana, fiman tawallait, kan itu kan, dan selainnya. Tapi paling sedikit kunut, yang penting ada doa. Ada yang menambahkan harus doa dan sana. Allah maghfirli itu sudah cukup. Atau ada yang menambahkan apa sama sana? Allah maghfirli ya ghafur. Itu cukup. Palestina kunut itu ya. Atau dengan apa? Dengan akhir surat Al-Baqarah itu. Apa? Itu ada doanya kan. Rabbana la tu'akhidna nasina akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna dan seterusnya. Itu juga boleh. Tapi afdolnya ya kunut Hasan atau kunut Sayyidina Umar. Kemudian ada posisi jamaah sama perempuan yang benar itu gimana? Kalau sama-sama posisi jamaah sama perempuan, ini laki sama perempuan apa? Kalau laki sama perempuan, imamnya laki, suaminya, makmumnya perempuan. Di mana berdirinya makmum perempuan, istrinya di belakangnya imam, bukan di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Tapi kalau apa? Kalau ada lelaki satu, kemudian istrinya, oh anak dan istrinya yang menjadi imam, apa menjadi makmum, maka makmum anaknya yang laki di sebelah kanannya, makmum perempuan di belakangnya. Cara mengaturnya seperti itu. Cukup ya. Ya wes cukup insya Allah pertemuan berikutnya tinggal satu kali pertemuan. Itu hari Selasa saya tidak bisa. Senin juga tidak bisa. Ahad pengajian aku. Jam 7:30. Ahad atau acara? Benar, tidak ada acara. Insya Allah Ahad sudah. Tapi Ahad aku mepet tapi berangkat ini. Sabtu udah iso. Oh, Jumat, Jumat tidak ada. Jumat ya kalau bisa. Hah? Ya. Insya Allah pertemuan berikutnya, ya, akhir pembahasan. Insya Allah kita apa namanya? Kita majukan ya, kita majukan hari Jumat. Karena insya Allah hari Selasanya saya berangkat umroh. Senin berangkat, Selasa, Senin tidak bisa. Ahad juga tidak bisa. Sabtu ada halnya bebasan. Jumat itu insya Allah yang bisa ya. Ya, mudah-mudahan nanti ada kabar lagi insya Allah ya kalau memang ada perubahan. Ya, wis. Wallahu alam. Al-Fatihah.